Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Selamat datang di channel saya, channel Kang Arif Maulana. Channel untuk berbagi banyak hal tentang hidup ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman yang masih berstatus mahasiswa. Yang mana biasanya kalau sudah sampai semester akhir, ini kesulitan untuk bagaimana membuat ajuan topik skripsi ataupun TA. Saya ingin membahas mengenai 7 langkah yang harus dilakukan sebelum ketemu dosen pembimbing. Jadi, tahapannya apa aja? Yuk kita simak. Langkah pertama, sesuaikan dengan konsentrasi bidang keilmuan yang diambil. Jadi, kalau teman-teman ngambil kuliah tentang manajemen pemasaran, jangan juga ya untuk skripsi teman-teman ini ngambil tentang finance, ngambil tentang operasional, atau yang lainnya. Kenapa? Ya bukan jalur teman-teman juga sih. Ya nggak? Langkah kedua, mapping keminatan diri pribadi. Nah, kenapa hal seperti ini saya munculkan? Begini teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman saya dulu mengerjakan skripsi, bila mana saya mengerjakan skripsi itu nggak ada minat, ya, nggak ada rasa suka, belum muncul rasa suka tersebut, ya saya nggak punya semangat dong untuk mengerjakan skripsi tersebut. Nah, kalau saya nggak punya semangat, mau sampai kapan selesainya? Nggak akan selesai. Ya, berbicara hobi, teman-teman di sini bebas mau memiliki hobi apapun. Apakah hobi teman-teman di sini memang olahraga, piara binatang, adventure, traveling, atau apapun itu? Nah, coba deh teman-teman hubungkan antara hobi teman-teman tersebut dengan topik skripsi yang akan diambil. Ya, nah, karena teman-teman di sini melibatkan rasa suka atas hobi yang teman-teman lakukan, ini tentu akan menjadi suatu bentuk dorongan yang sangat kuat ya untuk mengerjakan skripsi tersebut dengan sebaik-baiknya. Teman-teman bisa memperdalam keilmuan tersebut ya dari hobi tersebut, dan ya tentu pada ujung-ujungnya teman-teman ya mengerjakannya jadi having fun ya, nggak ada beban sama sekali. Nah, kalau teman-teman mengerjakannya dengan having fun, nggak ada beban sama sekali, itu tentu akan sangat memudahkan teman-teman dalam mengerjakan skripsi ini dengan sangat baik. Di sisi lain, bila mana ternyata teman-teman memang ketika sudah lulus ingin bekerja ya atau memiliki suatu bentuk usaha sesuai dengan topik yang akan teman-teman ambil dari skripsinya, tentu ini menjadi suatu bentuk dorongan juga ya, yang mana teman-teman ketika sudah lulus misal pengen bekerja di industri animasi, walaupun teman-teman mengambil konsentrasinya adalah manajemen pemasaran. Nah, memangnya industri animasi nggak butuh pemasaran? Ya tentu dong butuh. Apapun produknya, baik itu produk barang ataupun jasa, tentu perlu untuk dipasarkan, ya nggak? Nah, sehingga teman-teman ya di sini nggak perlu cemas. Walaupun teman-teman senang di industri animasi, tetap teman-teman bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Misal dalam hal ini adalah konsentrasi pemasarannya. Nah, bila mana ternyata hobi nggak ada, ataupun belum ada kebayang ingin bekerja di industri mana setelah lulus, ya boleh saja teman-teman ya memang mencari cara dengan cara lain, yaitu ingin tahu lebih dalam tentang sesuatu hal. Minimalnya, ya hal tersebut memang muncul dari diri teman-teman sendiri. Bukan karena dorongan teman-teman, bukan karena teman-teman dekat atau sahabat teman-teman di sini sukanya di bidang tersebut, tetapi kalau memang teman-teman di sini tidak melibatkan rasa suka, ya percuma. Ya. Langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga ini, teman-teman tentukan topik yang dipilih ini berdasarkan masalah atau fenomena terkini yang muncul. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya penelitian itu wajib ya ada masalah yang diangkat. Nggak cuma masalah, boleh teman-teman masalahnya sebetulnya nggak ada sih, tapi ada fenomenanya. Nah, hal tersebut itu menjadi syarat ya suatu penelitian ilmiah itu diterima. Tanpa adanya masalah atau fenomena, atau bahkan mungkin ada juga masalah ada, fenomena ada. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, teman-teman ambil yang seperti itu. Ambil fenomenanya, di mana masalahnya, angkatlah. Langkah keempat,
Pada langkah keempat ini, teman-teman perlu cari teori pendukung dari topik yang teman-teman pilih tersebut. Tanpa adanya teori pendukung, ya, teman-teman tentu nanti akan kesulitan ya membahas topik tersebut berdasarkan teori yang ada. Nah, kalau teorinya nggak ada, ya tentu akan bingung nanti, ya nggak? Nah, untuk tahu teori pendukungnya apa saja, teman-teman di sini ya mau nggak mau perlu referensi yang banyak, perlu baca buku, ya, jurnal atau yang lainnya lah. Nah, sehingga teori pendukungnya ini bisa ketahuan. Bisa jadi teori pendukungnya itu dari keilmuan bidang studi yang teman-teman ambil, atau bahkan mungkin lintas jurusan ya, atau lintas fakultas atau lintas bidang keilmuan. Nah, karena ada beberapa hal yang mana di topik tersebut ya itu tidak hanya melibatkan studi atau penetrasi yang teman-teman ambil. Misal nih, kalau di manajemen pemasaran itu biasanya bersinggungan dengan dunia IT, dengan dunia psikologi ya, dengan keilmuan psikologi, dengan keilmuan komunikasi dan lain hal. Nah, sehingga teman-teman bisa ya memperkayanya dengan bidang keilmuan yang itu tadi ya. Langkah kelima. Pada langkah kelima ini, teman-teman perlu belajar dari referensi jurnal terpublish. Nah, biasanya para mahasiswa kalau cari ide itu dari skripsi yang sudah dilakukan oleh kakak kelasnya, ya. Nggak ada salahnya sih sebetulnya. Tetapi akan jauh lebih baik lagi ya bila mana teman-teman di sini mengacu pada referensi jurnal terpublishnya ini level nasional bahkan internasional. Kenapa seperti itu? Karena levelnya ya tentu berbeda sekali antara level lokal dengan level nasional bahkan internasional. Nah, utamakan teman-teman mengambil yang level internasional sekalian ya. Jadi istilahnya teman-teman di sini mengambil contoh dari contoh yang terbaik lah, ya. Nah, bukannya apa-apa, karena begini, seringkali kalau yang level lokal, ya, yang dilakukan oleh kakak kelas kalian, bukan berarti jelek, bukan, tetapi ya kekurangan atau kualitasnya, ya, kualitas dari skripsi yang dilakukan oleh kakak kelas itu tentu akan berbeda sekali ya dengan jurnal yang terpublish secara nasional bahkan internasional. Ya, teman-teman tinggal pilih ya, mau mencontoh dari yang biasa-biasa saja ya, agak bagusan atau bahkan yang bagus sekalian. Nah, itu aja pilihannya. Langkah ke-6. Di langkah ke-6 ini, teman-teman perlu memastikan bahwa data dari skripsi yang teman-teman bahas itu bisa teman-teman dapatkan datanya. Ya, kadang-kadang data yang diambil itu ya perlu waktu agak lama. Kadang-kadang juga nggak dapat, ada juga ya. Nah, teman-teman di sini pastikan dulu ya datanya bisa didapatin atau enggak. Karena kalau nggak dapat datanya, nggak akan selesai itu skripsi. Mau sampai kapan teman-teman menyelesaikannya? Ya, nah, ya memang ya kalau berbicara teoritisnya data ya ada dua ya, ada data primer, ada data sekunder. Ya terserah deh teman-teman mau ngambil yang mana. Mau data primer saja, mau data sekunder saja, atau bahkan kombinasi dari primer dan sekunder. Ya, apa saja tentang primer dan sekunder itu ya teman-teman silakan pelajarinya di buku metodologi penelitian ya. Langkah ke-7. Di langkah ke-7 ini, teman-teman perlu cari tahu cara mengeksekusi skripsi tersebut. Maksudnya begini, cara ngerjainnya atau cara ngitungnya dengan software apa sih? Ya, misalkan apakah dengan software SPSS saja sudah cukup? Atau bahkan mungkin harus menggunakan Amos, ya, atau harus menggunakan ya software yang lainnya lah. Nah, bila mana teman-teman di sini belum menguasainya, ya tentu teman-teman akan kesulitan, ya. Kalau teman-teman di sini sulit menguasainya, ya teman-teman bisa saja ya meminta bantuan pihak ketiga, baik itu teman-teman yang lain, ya, atau siapapun itu yang paham bagaimana cara mengeksekusinya. Yang penting
teman-teman bisa mengeksekusinya dengan baik, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, nanti teman-teman akan kerepotan sendiri ketika sidang, ya. Nah, kalau teman-teman di sini bisa mengeksekusinya, bisa mempertanggungjawabkannya, insya Allah deh, yang namanya sidang itu udah di tangan deh, ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir mengenai proses sidang nanti. Di luar dari 7 langkah tersebut, ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan juga, ya. Misal, ketika teman-teman di sini mencari referensi dari perpustakaan, ya, dari apa yang sudah dibahas oleh kakak-kakak kelas teman-teman di sini. Nah, teman-teman ya perlu juga melihat kecenderungan kakak-kakak kelas yang sudah lulus itu topik skripsinya tentang apa sih, ya. Semakin banyak satu topik itu dibahas, semakin teman-teman di sini jangan sampai mengambil topik yang sama. Kalau perlu, teman-teman mengambil topik yang baru, ya, jangan mengambil topik yang sama. Nah, kemudian teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan pihak lain, ya, di luar daripada dosen yang sekiranya nanti akan menjadi pembimbing, boleh, atau dosen dari fakultas lain, atau ya dosen dari kampus lain, ya silakan saja, ya. Ataupun mungkin teman-teman punya koneksi di industri, ya, yang berkaitan dengan topik tersebut. Ngobrol aja lah sama mereka, ya. Kan ngobrol juga gratis lah. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan insight dari mereka. Nah, kemudian pastikan hasil skripsi tersebut itu memiliki manfaat buat teman-teman, ya. Bukan hanya untuk sekedar lulus dari kampus, ya. Nah, kalau hanya sekedar lulus dari kampus, itu ya biasa aja sih, ya B aja, nggak ada anehnya, dan ya pasti begitulah. Tapi yang jelas di sini maksudnya adalah skripsi tersebut nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman ketika sudah lulus, ya, untuk masuk kerja ataupun bahkan berwirausaha dengan bermodalkan pengetahuan dari topik skripsi yang diangkat tersebut. Nah, kemudian boleh jadi teman-teman di sini perlu menyiapkan maksimal 3 ya narasi topik yang akan diambil. Nah, 3 topik tersebut ya tentu harus berkaitan erat, ya, jangan sampai berbeda-beda topiknya. Yang jelas ada backup-nya lah. Nah, jadi ketika nanti teman-teman menemui dosen pembimbing, itu udah siap, ya, dengan plan A, plan B, dan bahkan plan C. Tetapi teman-teman di sini perlu, ya, untuk menekankan satu topik yang mana yang betul-betul menjadi senjata andalan teman-teman dalam menghadapi dosen pembimbing nanti. Nah, itulah teman-teman, 7 langkah menentukan topik skripsi atau tugas akhir yang perlu teman-teman lakukan. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mengerjakan skripsi dengan sangat baik, dengan lulus, dan mendapatkan nilai A. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.